Halo, halo. Hari ini saya mau bahas tentang apa ya? Tentang Asia Tenggara deh. Di episode-episode sebelumnya kan masih kait ya sebenarnya masih bahas tentang kawasan regional gitu. Di beberapa episode sebelumnya saya bahas tentang Uni Eropa, terus saya bahas tentang Uni Afrika. Nah, sekarang saya mau membahas kawasan yang dekat dengan kita, yaitu Asia Tenggara. Cuman awalnya bingung juga ya, bahasa Asia Tenggara nih apanya ya gitu. Karena saya pikir kita udah banyak banget berita-berita gitu ya, obrolan-obrolan yang bahas tentang Asia Tenggara. Tapi ada satu artikel nih yang saya temukan, ada linknya di bawah ya. Itu yang menarik sih, bicara tentang asal mula nama Asia Tenggara itu gimana sih gitu. Kenapa kok kawasan kita namanya Asia Tenggara gitu. Berarti kalau misalnya Asia Tenggara, pusatnya kita lihatnya dari mana nih, gitu kan? Apakah dari Cina, gitu, atau misalnya dari Eropa, gitu kan? Dari mana sih sebenarnya asalnya, gitu. Nah, sebenarnya artikel ini panjang banget ya, cukup lengkap gitu ya, saya kira bahas dari bagaimana sebenarnya awalnya pengaruh nama Asia itu dari Ashifa, dari bahasa Yunani, gitu. Cuman ada saya ambil satu fragmen aja deh untuk episode hari ini gitu ya, yang terkait dengan sejarah setelah Perang Dunia Kedua. Karena biasanya kan kalau anak HI itu salah satu apa ya momen penting yang selalu kita bahas di kuliah itu kan masalah Perang Dunia gitu dan bagaimana Perang Dunia itu berpengaruh terhadap politik di setiap negara-negara termasuk di kawasan Asia Tenggara ini. Nah mau nggak mau nih kalau saya baca artikelnya cukup agak gimana ya agak disappointed juga ya sebenarnya karena Asia Tenggara itu bukan nama yang datang dari scholar-scholar atau sarjana-sarjana Asia Tenggara sendiri gitu, tapi justru banyak banget pengaruh-pengaruh dari luar, dari barat gitu ya, tentang nama Asia Tenggara ini. Nah, salah satu contohnya nih di pasca Perang Dunia Kedua, banyak pihak termasuk sarjana dan jurnalis asing nih yang punya peran penting gitu ya untuk shaping, membentuk identitas dari Asia Tenggara ini. Mereka tuh punya pandangan yang beda banget tentang batas wilayah Asia Tenggara. Mana aja sih wilayah-wilayah yang harusnya bisa disebut sebagai Asia Tenggara. Nah, ada beberapa nih dari mereka yang mengusulkan harusnya definisi wilayah ini harus lebih inklusif. Maksudnya inklusif apa? Mereka berpendapat bahwa daerah di Ceylon gitu ya yang memiliki agama Buddha, Buddha Theravada itu seperti sebagian besar daratan Asia Tenggara. Jadi harusnya masuk juga gitu ke wilayah ini. Selain itu ada juga beberapa penulis yang bilang harusnya Filipina nggak usah masuk gitu. Terutama apa argumen ini gitu ditulis oleh D.G.E. Hall dalam edisi pertama bukunya yang berjudul History of Southeast Asia tahun 55 terbitnya. Nah, di situ Hall berpendapat bahwa Filipina itu berada di luar jalur utama perkembangan sejarah wilayah ini. Jadi nggak nyambung gitu dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Terus ada lagi nih perdebatan-perdebatan yang lain gitu ya. Ada yang mencoba melihat wilayah ini dengan pendekatan yang etnologis gitu ya, melihat dari sisi etnisnya atau dari geomorfologinya gitu ya, atau dari biogeografinya gitu. Nah, salah satunya pada tahun 1964 Helmut Louf berpendapat bahwa wilayah ini seharusnya mencakup bagian dari India Timur dan Cina Selatan yang dihuni oleh kelompok etnis minoritas. Harusnya daerah-daerah di India dan Cina yang ada kelompok minoritasnya itu masuk ke wilayah Asia Tenggara ini. Nah, Louvre juga ingin mengeluarkan wilayah Papua Nugini di Indonesia dari definisi wilayah ini karena sebenarnya kalau dilihat secara budaya perbedaannya itu sangat signifikan kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, tadi misalnya tadi ya saat argumen mengapa misalnya Papua Nugini itu berbeda secara kebudayaan itu juga didukung oleh argumen-argumen seperti dalam bidang fisik, geografi, zoogeografi, jadi dari sisi binatang-binatang yang berkembang gitu ya di wilayah Papua Nugini ini. Ada yang berpendapat bahwa Papua Nugini itu memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan Australia dibandingkan dengan Indonesia atau di daratan Asia Tenggara. Namun
Akhirnya kalau kita lihat perkembangannya sekarang dari berbagai argumen-argumen tadi, entah itu biografi atau argumen etnologi gitu ya, secara kultur atau secara apa namanya geografinya, kehidupan binatang-binatangnya, argumen yang paling menang kalau kita lihat sekarang itu adalah argumen politik dari sisi nasionalisme Asia Tenggara, sehingga argumen nasionalisme Asia Tenggara ini yang kalau boleh dibilang secara deterministik menentukan mana aja sih batas-batas negara sebagai apa namanya batas-batas dari negara-negara yang bisa masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, akhir tahun 1970-an, sebagian besar orang tuh menganggap bahwa Asia Tenggara itu ya terdiri dari 10 negara gitu ya. Burma, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Brunei yang menjadi apa ya negara atas argumentasi nasionalisme gitu ya, nation building di Asia Tenggara. Jadi saya kira dari apa ya dari tulisan ini gitu ya, terutama sedikit fragmen sejarah setelah pasca Perang Dunia Kedua, kita bisa melihat bahwa sebenarnya wilayah dan cara pemahaman kita terhadap Asia Tenggara itu sangat dinamis. Satu, tentu ada banyak sekali pengaruh-pengaruh dari aktor-aktor atau sarjana-sarjana luar dari Barat, dari Amerika, begitu ya, ataupun dari jurnalis-jurnalis asing. Dan kita nggak bisa lepas bahwa wilayah Asia Tenggara ini dibentuk dari berbagai faktor seperti faktor kultural, faktor geografis, faktor biologi, dan juga nggak boleh kalah penting adalah faktor politik, di mana kalau dilihat dari sejarahnya sebenarnya faktor politiknya lebih menentukan wilayah dari Asia Tenggara ini. Artinya satu kesimpulannya adalah kita mungkin bisa memahami, setidaknya buat saya adalah kita bisa memahami Asia Tenggara tuh nggak statis kok, gitu. Apa yang kita tahu, apa yang kita pahami tentang Asia Tenggara saat ini, gitu ya, sangat berbeda dengan apa yang mereka perdebatkan di masa lalu, dan kan nggak mungkin gitu ya perkembangan ini akan semakin dinamis ke depannya. Nah, mudah-mudahan episode ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.